Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Aulia Rahmadanti dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Scoping Review Peran Parameter Trombosit sebagai Biomarker Keparahan dan Prognosis Pasien Coronavirus Disease 2019. Latar belakang penelitian ini yaitu Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yaitu SARS-CoV-2. Pasien COVID-19 menimbulkan gejala yang bermacam-macam, yaitu tanpa gejala hingga gejala yang berat. Perubahan hematologi umum terjadi pada pasien COVID-19. Dalam kasus yang parah, penurunan jumlah limfosit dan trombosit terlihat lebih jelas. Pada pasien COVID-19 dengan gejala berat, besitokin sering terjadi dan dikaitkan dengan peningkatan risiko mortalitas. Besitokin menyebabkan sel progenitor hematopoietik di tulang pasien COVID-19 dihancurkan, sehingga produksi primer trombosit berkurang mengakibatkan trombositopenia. Tes laboratorium yang mudah tersedia, ekonomis, dan banyak digunakan sangat penting untuk menunjukkan tingkat keparahan pada pasien COVID-19. Interleukin 6 merupakan sitokin proinflamasi yang berperan penting dalam menimbulkan badai sitokin. Pemeriksaan interleukin 6 dapat dilakukan untuk memantau badai sitokin pada pasien COVID-19. Tapi pemeriksaan ini cukup mahal, maka sebagai alternatif dapat dilakukan dengan pemantauan trombosit. Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah parameter trombosit berperan sebagai biomarker keparahan pasien COVID-19? Yang kedua, apakah parameter trombosit berperan sebagai biomarker prognosis pasien COVID-19? Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui peran parameter trombosit sebagai indikator potensial menilai dari klinis pasien COVID-19. Metode penelitian untuk jenis penelitiannya yaitu scoping review populasinya, yaitu artikel pada jurnal internasional yang berkaitan dengan jurnal penelitian, sampel berjumlah 6 artikel penelitian dari jurnal internasional yang berkaitan dengan judul penelitian, sumber data berasal dari 3 database yaitu PubMed, Fingerlink, dan ScienceDirect. Hasil penelitiannya untuk artikel pertama berjudul Hematological Characteristic and Risk Factor in the Classification and Prognosis Evaluation of COVID-19, a Retrospective Cohort Study dilakukan di Wuhan, China. Hasil penelitiannya yaitu hitung jumlah trombosit secara signifikan lebih rendah pada pasien dengan penyakit kritis dibandingkan dengan penyakit parah. Trombositopenia dikaitkan dengan peningkatan risiko mortalitas atau kematian. Yang kedua, berjudul The Value of Clinical Parameters in Predicting the Severity of COVID-19 dilakukan di Wuhan. Hasil penelitiannya yaitu hitung jumlah trombosit dapat secara efektif menilai tingkat keparahan COVID-19, hitung jumlah trombosit lebih rendah pada kelompok parah dibandingkan kelompok tidak parah. Yang ketiga, berjudul Association Between Platelet Parameters and Mortality in Coronavirus Disease 2019, Retrospective Cohort Study dilakukan di Wuhan. Hasil penelitiannya yaitu pasien dengan trombositopenia memiliki hitung jumlah trombosit dan platelet krit yang lebih rendah dan kadar mean platelet volume dan platelet large cell ratio yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengalami trombositopenia. Platelet distribution width tidak mendapat perbedaan yang signifikan. Kematian menurun dengan peningkatan hitung jumlah trombosit. Yang keempat, berjudul Prediction of Severe Illness due to COVID-19 based on an analysis of initial immunogen to albumin ratio and platelet count dilakukan di China. Hasil penelitiannya itu hitung jumlah trombosit adalah faktor risiko independen untuk penyakit parah dan tingkat keparahan COVID-19. Hitung jumlah trombosit lebih rendah pada kelompok parah daripada kelompok tidak parah. Hitung jumlah trombosit berkaitan dengan progresi penyakit. Yang kelima berjudul Demographic, Clinical, and Laboratory Features of COVID-19 in Children. The Role of Mean Platelet Volume in Predicting Hospitalization and Severity dilakukan di Turki. Hasil penelitiannya itu nilai MPV bukanlah prediktor yang baik untuk tingkat keparahan penyakit COVID-19. Tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat MPV antara kelompok terkonfirmasi dan suspected COVID-19. Pasien terkonfirmasi COVID-19 memiliki nilai hitung jumlah trombosit yang lebih rendah secara signifikan. Yang keenam berjudul A Nomographic Model Based on Clinical and Laboratory Parameters at Admission for Predicting the Survival of COVID-19 Patients dilakukan di China. Hasil penelitiannya yaitu nomogram dibuat untuk memprediksi prognosis pasien COVID-19 secara akurat. Terdapat perbedaan signifikan hitung jumlah trombosit antara kelompok survival dan non-survival. Masa penelitian ini berdasarkan tingkat keparahan pasien COVID-19, penelitian WFM DKK dan CRG DKK menunjukkan bahwa platelet count lebih rendah pada kelompok parah dibanding kelompok tidak parah. Penelitian dari DKK menunjukkan bahwa platelet count secara signifikan lebih rendah pada pasien kritis dibandingkan dengan pasien parah. Karena itu, platelet count dapat berperan sebagai biomarker keparahan pasien coronavirus disease 2019. Berdasarkan outcome pasien COVID-19, penelitian CRG DKK terdapat perbedaan signifikan platelet count antara kelompok survival dan non-survival. Penelitian ZDKK mendiam platelet count secara signifikan lebih rendah pada non-survivor
non-survivors dibandingkan dengan survivors. Penelitian ZDKK, LIU-DKK, RUAN-DKK, dan YANG-DKK menunjukkan hubungan antara trombositopenia dan keparahan atau prognosis COVID-19. Oleh karena itu, platelet count dapat berperan sebagai biomarker prognosis pasien coronavirus disease 2019. Kesimpulan pada penelitian ini, yaitu berdasarkan 6 artikel yang telah direview, dapat disimpulkan bahwa parameter trombosit berperan sebagai biomarker keparahan dan prognosis pasien COVID-19. Platelet count lebih efektif berperan sebagai biomarker keparahan dan prognosis pasien COVID-19 dibanding dengan mean platelet volume, platelet grade, platelet distribution weight, dan platelet large cell ratio. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dan tim skripsi yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan artikel ini. Alhamdulillah, sekian dari penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.